Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin nabiyil ummil ladzi wulida wa bu'itsa bi Makkah thumma hajar wa mata wa dufina bil Madinah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita sehat walafiat. Walau bulan puasa kita tetap optimis bekerja tanpa mengurangi semangat. Karena semangat itulah modal penting setiap individu, terutama orang mukmin, dan puasa disyariatkan oleh Allah untuk semangat yang kuat, bukan untuk banyak tidur. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, apa yang Allah syariatkan itu senantiasa berwujud atau mengarah kepada meringankan hamba Allah. Maka terkait dengan ibadah puasa, kalau ada kondisi kodrati makhluk manusia yang lemah itu tidak mampu mengamalkannya, maka agama menginformasikan urutan-urutan sebagai kompensasinya. Apa maksudnya ini? Agar hati seorang mukmin itu merasa tetap ada roja, harapan, optimisme kuat kepada Tuhannya menjadi modal bagi dia sampai uzur sekalipun kalau saatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Jadi ganti dari ibadah pokok kepada kompensasi-kompensasi lain itu agar harapan seorang mukmin tidak lepas dengan upaya-upaya yang dia masih bisa lakukan. Contoh ringan, lebih awal saya sampaikan. Seseorang yang sudah uzur, tapi dulu dia kuat bekerja, rajin beribadah, dikasih oleh Allah kesempatan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, diberikan usia yang panjang, tidak bisa lagi beramal, maka rezeki yang dia akan wariskan itu kepada keluarganya, kepada seluruh ahli warisnya, masih bisa dia gunakan dan diatur oleh keluarganya untuk memfidyai. Kalau dia lama bekerja. Itulah cara agama menyayangi, memberikan informasi yang penting bagi kita. Nah, pemirsa sekalian, pagi ini kita mau mencoba mengangkat tentang hukum fidyah. Apa itu fidyah? Dari kata fada yafdi fidyatan. Fidyah itu kalau dalam bahasa Indonesianya tebusan atau pengganti. Jelas sekali maknanya kan? Kan Anda bisa puasa, uzur syar'i, maka diganti. Nah, saya bacakan dulu spirit penguatan pokoknya, keimanannya, dasarnya maksudnya. Dasar fidyah ini agar orang yang senang mencari berkah yang luar biasa di puasa Ramadan itu. Maka dasarnya begini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu,
terhadap orang-orang yang sudah tidak mampu, sudah lemah, sudah uzur, untuk yutiqunahu itu hu-nya itu dhamir mustatir yang udu ilal saum, kepada puasa. Maka fidyatun membayar fidyah, tebusan, ta'amu miskin, itu jelas sekali. Fidyah itu jelas memberi makan kepada orang yang miskin. Bukan ke amil, bukan ke yang lain, bukan ke al-gharimin. Ini harus jelas ini cara-cara, kan yang berhak dikasih itu kan ada 8 asnaf. Tapi kalau ini jelas sekali teksnya kepada ta'amu miskin, kepada orang yang miskin. Nah, mungkin ukuran fidyah itu apa? Seperti apa? Ukurannya adalah apa yang takaran yang dimakan secara umum, biasa, itu yang pokok. Pastikan rata-rata. Orang sudah bisa makan itu harga, kalau kita kuliner di jalanan itu yang sudah lengkap, sudah vitaminnya, nutrisinya sudah cukup, karbohidratnya sudah lengkap itu kira-kira harga 20, 25-an atau 30. Walau ada yang sampai 70.000 ya. Karena ini kan sesuai kemampuan menjalankan agama, itu kan sesuai kemampuan, dibawanya sesuai kebutuhan. Kalau yang mampu di atas, kalau yang dibawa ya apa yang dia butuhkan. Nah, harganya gitu. Satu hari diperkirakan sebesar yang ia bayarkan. Tapi saya mau lanjut dulu ayatnya sebelum teknik fidyah ini. Ingat, karena bahasa ini juga bisa kepada yang lain. Fidyah ini bukan hanya yang uzur ya, uzur dalam artian lansia. Juga bisa diqiyas kepada kondisi lainnya, bisa bayar fidyah. Kita akan lihat. Tapi saya lanjut dulu ayatnya. Karena motivasi beragama seseorang yang asli itu kalau teks Qur'annya dibaca. Nah, Allah berfirman ayat selanjutnya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul. Siapa yang menuntut yang lebih baik, maka itu juga Allah kasih yang lebih baik. Saya coba maknai ini. Ada orang yang 65 tahun sudah kena hukum lansia, sudah tidak mampu puasa. Tapi ada orang 90 tahun, 100 tahun masih kuat puasa. Kenapa kira-kira? Rahasianya adalah karena sejak dia muda sangat kuat berpuasa, cinta berpuasa, Allah kasih kekuatan pada usia 80, 90 masih kuat puasa. Fakta di masyarakat. Itu makna ayat tatawwa'. Tapi kita lanjut setelah jeda sejenak. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan. Setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum.
Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya coba ilustrasikan bahwa ayat itu aslinya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Lanjutan ayatnya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian mau puasa panjang, tidak menunggu agar uzur, memang tidak direncana, tapi Allah maha menilai. Kalau ada orang sedikit-sedikit qada puasanya, sedikit-sedikit dia mau qada, Allah nilai loh itu. Fakta di masyarakat, saya katakan tadi, ada orang 65 tahun sudah betul-betul uzur. Ingatan uzur, fisik uzur. Tapi faktanya, banyak hamba Allah yang 80, 100 tahun, 100 lebih. Ada ya? Media sering angkat ini. Karena memang dari awal diamalkan ini ayat. Kan isyaratnya adalah, in kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu rahasia puasa itu lebih baik. Nah, lebih baiknya di sini. Pasti kalau ditanya itu, karena rajin puasa, sehingga dia kuat. Nah, itu pemirsa sekalian, semangatnya di situ puasalah. Hikmahnya luar biasa. Insya Allah. Nah, kita lanjut pemirsa sekalian. Sekarang takaran ya dan bentuknya sekaligus. Takarannya itu ulama mujtahid karena kan Al-Qur'an hanya berkata fidyatun ta'amu miskin. Untuk bisa memahami itu secara umum adalah yang dimakan, dikonsumsi oleh orang yang bersangkutan dan rata-rata nilai harga di daerah di mana dia tinggal. Nah, kita dalam referensi keagamaan ada pendapat imam mazhab, beda-beda cara menyebutkannya, tapi mengarah kepada kemampuan dia dan kebiasaan dia. Misalnya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali itu menggunakan istilah satu mud. Saya percepat saja di sini pemirsa sekalian. Kalau mazhab Hanafi istilah sok dia pakai. Kira-kira sama saja. Nah, sekarang saya mau ke Indonesia karena kita di Indonesia. Mazhab Syafi'i berlaku di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada hal yang bagus. Kenapa saya katakan bagus? Negara ini lewat seluruh unsur yang terkait pemerintahnya, baik pemerintah kota, pemerintah provinsi, lembaga yang dibentuk, Basnas namanya, sampai kepada Lazlas itu. Ada yang luar biasa pemirsa sekalian. Apa itu? Dilakukan pemantauan situasi inflasi. Dan memantau langsung ke pasar, baru rapat sama-sama. Untuk menentukan baik kadar zakat maupun fidyah ini. Karena pokoknya atau dasar penentuan takarannya dan bentuknya dari situ. Harga yang sedang berlaku. Nah, di Makassar misalnya dan seluruh Indonesia itu sudah terjalin baik, ada pemantauan yang baik, tidak langsung rapat di kantornya, tidak coko-coko di kantor rapat. Itu penting sekali itu. Itu akuntabilitas namanya ini. Kasih soleh umat Islam ini dengan percaya ke lembaga-lembaga keagamaan kita. Caranya ini. Umat ini kan, saya itu awal Ramadan sudah banyak yang bertanya begini, Pitya, kira-kira berapa zakat nanti? Sebenarnya sudah bisa ditentukan sebelum Ramadan, karena harga kan sama. Sedikit saja perubahannya. Tapi demi kehadiran ketenangan umat, legitimasi umat, harapan umat itu harus ada begini-begini. Rapat dibawa doa majelis ulama, dalil-dalil dari majelis ulama, dari pemerintah kota, provinsi, kemudian Kemenak di dalamnya sebagai institusi yang diamanahkan oleh negara. Lalu ke Basnas, tambah serulas, tambah yang punya pasar. Siapa yang punya pasar itu tahu hitungan pasar? Ya PD Pasar dengan
perdagangan. Ditentukanlah harga di situ. Itu yang berlaku di Indonesia. Kalau khusus fidyahnya dulu, karena ini yang menjadi tema kita, maka di Makassar itu adalah pakai standar. Karena kondisi masyarakat yang variasi kemampuannya. Karena kan begini, al-hukmu yaduru ma'al illati wujumba wa'adaman. Hukum itu ditetapkan adanya apa yang menjadi penyebabnya. Lalu dilihat sesuai kemampuannya. Maka, cara pemerintah memberikan pemilihan kepada masyarakat bahwa yang terendah, jadi istilah yang dipakai pemerintah itu begini, yang tertinggi, yang tengah-tengah, yang teratas. Tinggal masyarakat dengan penuh amanah, gembira. Oh, saya pada tataran ini, insya Allah. Kadangkala banyak umat Islam yang dia sebenarnya tengah-tengah. Tapi ya Allah, berapa tonji ini harganya? Saya yang tertinggi deh. Mudah-mudahan ke depan saya tertinggi. Kira-kira gitu. Itu semangat umat Islam. Jadi, kalau yang tertingginya di masyarakat Makassar yang saya sebut untuk saat ini adalah, itu yang terendahnya itu 30.000 harga makanan per hari. Yang tengah-tengahnya adalah 40.000. Ini untuk fidyah. Kemudian untuk yang tertingginya itu 50.000 per hari. Nah, ini pemirsa sekalian, izin kalau saya sampaikan juga zakat karena ini terkait. Maka sama caranya menentukan tadi. Kategori tertinggi itu, kalau zakat fitrah ini sekaligus kita sampaikan, itu harga yang dipilih adalah 14.000 dikali 4 liter misalnya itu sama dengan 56.000. Saya kira sudah beredar di media ini ya. Kemudian yang menengahnya itu 12.000. Maka 12.000 kali 4 sama dengan 48.000. Yang terendah ada beras ternyata 10.000. Maka kali 4 sama dengan 40.000. Fidyahnya tadi. Nah, pemirsa sekalian, ini biasa dan sudah menyebar. Kalau membayar fidyah, karena teksnya memberi makan fakir miskin, maka bisa dua cara mengeluarkannya. Tapi pastikan tadi ke fakir miskinnya. Kalau zakat itu ke 8 asnaf. Fakir, miskin, amil, mu'allab, fisabilillah, ibnu sabil, al-gharimin, pokoknya 8. Kalau tentang fidyah ini, tesnya tadi, fidyatun ta'amu miskin. Maka yang penting diberikan ke fakir miskin. Boleh dibayar langsung oleh kita kalau mau ketemu langsung bagaimana berempati ke orang miskin, boleh. Ada teman saya bilang begini, kalau mau tahu denyut nadinya umat itu, betapa sulitnya umat, sekali-sekali lah jangan naik Grab, jangan naik kendaraan pribadi, naik PT-PT lah, agar kamu tahu bagaimana susahnya PT-PT mencari muatan. Maka termasuk dalam hal mau memaknai puasa, termasuk yang mempedia keluarganya, bisa bagus langsung. Tapi kalau dibayar Basnas juga, boleh kita wakilkan ke amil di mana kita berada. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa
di balik pembangunan pagar laut? serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita hari ini sedikit lebih teknis tentang fidyah karena memang ini fiqih. Tapi fiqih itu mengantar kita mengetahui hukum formilnya, batasannya untuk kita fleksibel kepada substansinya. Substansi tadi itu adalah memberi makan kepada fakir miskin. Maka caranya gini. Apakah, pertama dulu ya, ini sering ada pertanyaan. Apakah beras langsung atau dalam bentuk uang? Dua-duanya boleh. Kita harus bisa melihat, terutama Amil harus paham ini. Kalau kita diamanahi, misalnya ahli waris atau keluarga dari yang harus dipidia itu tetap membayar kelas, misalnya di masjid atau ke Basnas, maka pilihannya terbuka sekali. Boleh dalam bentuk beras, boleh juga dalam bentuk uang. Mana afdol? Kalau orang tekstual, maka berasnya. Bukan rendah ini kalau saya bilang tekstual. Karena kalau berasnya sulit dia putar ulang lagi, sedikit lebih sulit, maka dia bisa dipastikan dia makan bersama keluarganya. Maka boleh. Yang uang juga boleh. Tapi kalau kita bilang kayaknya aku lihat ini lingkungannya rentan ini untuk menjadi pembiayaan lain, kayak pulsa yang game. Apalagi khawatir jangan sampai ke judi. Kalau ada dugaan kuat dugaan seperti itu, maka memang kembali kepada yang beras, yang langsung. Tapi ingat, ini perlunya pencerahan. Apapun yang dikasih kalau memang mental yang bersangkutan ke judi, ke game, beras tetap dia bisa jual, walaupun sedikit butuh perjuangan. Nah, yang dimaksud mulia di situ adalah kalau sudah pasti kepada fakir dan miskin, insya Allah mulia, tinggal melihat mana yang lebih memudahkan. Ada orang yang kalau kita tahu, ini bagi dua, kasih beras untuk keluarganya, minimal di Lebaran. Tapi untuk dia mungkin bisa juga dong, dia dikasih kesempatan untuk beli baju baru, itu juga mulia. Jadi mulianya dilihat seperti itu, tidak menjadi kaku. Karena saya khawatir kalau kita bilang yang sesuai teks saja, yang lainnya menjadi dianggap tidak mulia lagi. Padahal ada maqasid. Maka yang dibutuhkan di sini adalah wawasan, keluangan waktu para amil di UPZ itu untuk mengetahui kondisi. Karena zakat termasuk fidyah itu diberikan memberi maslahat kepada yang membayar, untuk harapannya kepada Allah tetap jalan, juga maslahat umat yang menjadi objek penerima. Tidak boleh ada peluang, kalau kita bisa katakan begitu, disalahgunakan. Karena tujuan seperti ini adalah, maqasidnya adalah untuk kemaslahatan dua belah pihak. Maka, kapan waktu pembayarannya? Boleh enggak per hari? Hitung hari ini, sesuai jumlah dia. Orang tua saya uzur 90 tahun. Hari pertama tidak puasa, dibayar malamnya. Hari kedua begitu. Boleh sampai selesai Ramadan. Boleh enggak kalau sekalian di akhir Ramadan? Juga boleh. Pertanyaannya lagi, mana yang afdal? Karena sudah diniatkan untuk dibayarkan fidyahnya, maka per hari boleh. Itu menjadi ada ikut di dalamnya. Sedikit repot. Jangan dianggap tidak repotnya itu menjadi tidak ibadah ya, jangan.
Kalau ada yang punya kesempatan begini dalam rangka menimbulkan rasa empati, boleh, afdol juga. Karena bukan hanya pemberiannya. Tapi yang mau akhir Ramadan juga boleh. Untuk penundaan qadha fidyah dibayarkan setelah Ramadan, ya misalnya ya, dia tidak puasa, dia qadha, maka di Ramadan akan datangnya, kalau dia tidak bisa lagi, bayarnya di situ. Saya percepat pemirsa sekalian. Kalau untuk orang meninggal, misalnya meninggal, ada ditahu masih optimis untuk dipanjangkan usianya oleh Allah sebelum 1447 Hijriah. Ada puasanya tertinggal di 1446. Masih yakin. Bahkan dia berniat untuk puasa Syawal di tahun 1446 tertinggallah misalnya 5. Dia akan sambung 6 Syawalnya. Belum sempat kesian. Takdir Allah dia sakit, tidak pernah ganti. Sampai wafat. Maka puasa orang seperti ini yang ada tertinggal itu bisa dibayar sekali saja, boleh di awal Ramadan yang berjalan. Ini kan ada, jangan dikira ya hanya puasa yang berjalan yang kita qadha, bukan. Periksa memang itu gunanya mewarisi dalam Islam. Itu gunanya. Harus ditahu seluruh. Jadi jangan sampai hanya hartanya ahli waris yang kita ingat. Tidak pernah, jangan sampai ada puasanya almarhumah ibu saya dulu ini misalnya. Sudah usia tidak pernah ditanya-tanya. Apalagi kalau hanya warisannya yang diingat. Masya Allah, jangan gitu. Ahli waris mewarisi seluruh konsekuensi kehidupan. Ya utangnya. Tapi saya mau tegaskan. Kalau utang orang tua anak kita tidak mampu, barang yang dia wariskan ke kita tidak ada, tidak wajib kita ganti. Kalau tidak ada. Tapi kalau hitung-hitung, saya kan bisa bekerja ini karena orang tua saya dulu yang kasih modal. Berarti seluruh harta saya masih dari orang tua. Itu bagus. Tapi kalau dibawa tegasnya, maka mengganti qadha. Saya ke situ sedikit karena ini penting disampaikan. Ahli waris tidak hanya mewarisi hal-hal yang nuansanya material, tapi juga yang bernuansa kaitannya dengan hukum-hukum agama, termasuklah qadha, puasanya tetap dibayarkan. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fidyah dibahas dalam fikih Islam itu untuk melegakan dua belah pihak, maslahat dua belah pihak, dari yang sudah uzur juga ahli warisnya, termasuk kepada objeknya, mudah-mudahan bermanfaat. Disinilah syamilnya agama Islam, ajarannya sangat lengkap. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.